Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Orang percaya dan penderitaan hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi orang percaya atau orang yang beriman tidak lantas membuat kita kebal atau bebas dari yang namanya penderitaan hidup. Dalam teks yang kita baca ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang bernama Sakaria dan Elisabet. Mereka hidup pada zaman Herodes, tepatnya pada zaman Herodes Agung. Mereka berasal dari keturunan Harun dan Alkitab mengatakan bahwa mereka suami istri ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan tanpa cacat dan celah. Di dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sekalipun mereka orang saleh, hidup mengasihi Tuhan, tapi ada penderitaan yang terjadi dalam hidup mereka. Dikatakan bahwa mereka tidak memiliki anak. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak memiliki anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, tidak memiliki anak pada masa itu sesuatu yang sangat hina. William Barclay mengatakan bahwa rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa ada 7 orang yang dikucilkan dari Allah. Dan daftar itu dimulai dengan seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri atau seorang Yahudi yang mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Jadi tidak memiliki anak pada saat itu sesuatu yang hina. Saudara, dari semua ini kita bisa melihat bahwa sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang melayani Tuhan sekalipun bisa saja mengalami problem-problem hidup, penderitaan-penderitaan dalam hidupnya. Karena itu, jangan kita percaya pada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa orang yang beriman, orang yang hidup taat, dekat dengan Tuhan pasti akan hidup enak, pasti akan hidup dengan penuh mujizat, pasti bebas dari persoalan dan lain-lain. Tidaklah demikian. Atau juga jika dalam hidup kita penuh dengan penderitaan, itu tidak selalu menunjukkan bahwa kita, saudara, adalah orang yang tidak beriman atau karena ada dosa. Tidak demikian. Satu hal yang menarik dari kisah ini bahwa sekalipun Sakaria dan Elisabet punya problem dalam hidup mereka. Mereka tidak memiliki anak, tapi menarik bahwa mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap mengiring Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, jika saat ini saudara punya banyak problem hidup, penderitaan-penderitaan hidup yang Tuhan izinkan bagi saudara, maka ketahuilah saudara tidak sendiri mengalaminya, karena ada banyak anak-anak Tuhan lain yang ada di luar sana, orang-orang beriman lainnya yang ada di luar sana, yang juga mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidup mereka. Tuhan mengizinkan orang percaya untuk mengalami penderitaan hidup agar supaya kita sebagai orang-orang beriman dan orang percaya bergantung pada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, dan itu merupakan bagian dari ujian iman bagi kita. Bahwa apakah kita setia kepada Tuhan saat hanya ada banyak berkat? Apakah kita setia ikut Tuhan, tetap melayani Tuhan sekalipun segala sesuatu terasa kacau dan tidak beres? Itu menjadi ujian bagi kita. Ingat saudara bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kalau hidup kita sebagai orang percaya akan selalu rata, berjalan tanpa rintangan. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Mari hiduplah di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya,
kita pasti akan menderita. Tapi biarlah dalam penderitaan-penderitaan hidup kita bisa melangkah berjalan karena Tuhan menuntun kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali lagi diingatkan bahwa sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kami tidak bebas atau tidak lepas dari yang namanya penderitaan hidup. Sekalipun demikian Tuhan, kami bersyukur karena kami menjalani semua penderitaan hidup kami. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tetaplah bersama dengan kami, memegang langkah hidup kami, berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan